Pejuang terhebat nomor 1. Bab 626. Keesokan harinya, Vane dan Selena baru saja selesai sarapan ketika Ben berjalan ke arah mereka. Dengan kepala menunduk, Ben berdiri diam di depan mereka, dan untuk kebaikannya juga, sebelum dia bergumam, "Kakak ipar, kakak, ada yang ingin kukatakan pada kalian. Bisakah kita bicara di luar?" Vane dan Selena saling berpandangan dan bertanya-tanya apakah suasana hati Ben sudah membaik. Mereka mengangguk lalu berjalan keluar bersama Ben. Begitu mereka melangkah keluar ke halaman, Ben kemudian berbicara, "Aku bermaksud untuk mencari pekerjaan tetapi aku tidak berpendidikan tinggi, jadi aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Aku memang berencana ingin membuka toko, tapi aku tidak punya uang." Petik 2. Ben berhenti sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata lagi, "Aku adalah laki-laki, bukan pecundang di mata orang lain. Aku ingin berkembang. Sekarang aku baru menyadari kalau aku telah menjadi bajingan parah yang hanya tahu cara bermain-main dan pasrah menerimanya. Saat keluarga kita miskin dan kakak memungut sampah demi untuk mencari nafkah, aku malah mengambil uang yang kau dapatkan hanya demi untuk bermain video game." Vane dan Selena saling berpandangan, mereka paham Ben telah berubah menjadi lebih dewasa dalam waktu semalam. Ben berhasil merenungi perbuatannya dan menilai mereka dengan cermat. "Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memukul orang yang mencuri kekasihku," seru Ben. "Aku bahkan tidak bisa memenangkan pertarungan dengan Ivan." Ben tertawa pahit, "Tidak menyenangkan sama sekali. Sungguh, tidak berguna. Mengapa kau tidak memulai bisnis saja?" Vane menawarkan setelah mempertimbangkan dengan seksama. "Aku bisa jadi sponsor untukmu apapun jenis bisnis yang ingin kau lakukan, dan kau tidak perlu khawatir membayarku kembali. Ambil saja uangnya dan cobalah." Vane tidak pernah menyangka Ben akan menolak tawarannya dengan menggelengkan kepala. "Aku tidak menginginkan uangmu. Kita punya 2 mobil Rolls-Royce Phantom yang diberikan kepada kita oleh Nona Sharon karena kakak ipar membantu menyembuhkan penyakitnya. Kalau Mama sudah mendapatkan SIM-nya, sisakan 1 untuknya. Aku akan menjual milikku dan mendapatkan uang dari menjual mobil itu. Aku ingin mencoba membuka kafe internet di dekat kota yang ada universitasnya. Aku berpikir bisnis ini cocok untukku karena aku suka bermain game." Selena mengangguk. "Itu mobil yang cukup baru dan dihadiahkan untukmu. Silakan kalau kau ingin menjualnya, tetapi ingatlah kalau kau tidak akan punya mobil setelah kau menjualnya." Ben tersenyum. "Jangan khawatir, Kak. Mobil itu sangat baru dan harganya lebih dari 7 juta, jadi tidak akan menjadi masalah untuk menjualnya seharga 6 juta. Aku masih punya sisa uang setelah aku membuka kafe internet, dan pada saat itu, aku bisa membeli mobil dengan anggaran ratusan ribu. Sekarang aku menyadari kalau kita harus hemat meskipun sekarang kita sudah kaya. Dan untuk berpikir aku bisa merencanakan, bagaimana caranya memperlakukan Sena dengan lebih baik untuk hidup bersama. Haha, sekarang itu hanya lelucon bagiku." Baik Vane dan Selena mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Ben. Tampaknya Ben telah banyak berubah setelah mengalami peristiwa kemarin, dan itu hal yang baik baginya. "Mobil itu milikmu, jadi silakan lakukan apapun yang kau inginkan. Kau harus berani dan lakukan apapun yang kau mau," kata Selena sambil menepuk pundak adiknya. "Bahkan kalau kau kehilangan uang, kakak dan kakak iparmu akan tetap mendukungmu." Sebuah pikiran kemudian muncul di benak Vane saat dia berbicara, "Ngomong-ngomong, Ben, jangan beritahu Mama dan Ayah kalau Sena meracuniku. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Sejujurnya aku baik-baik saja. Orang-orang itu hanya bermimpi di siang bolong saat mereka berpikir kalau mereka berhasil meracuniku." "Baiklah, kakak ipar. Jujur, semuanya salahku. Kau dan kakak selalu memberitahuku tentang ini, tapi aku menganggapnya sebagai orang yang baik. Aku bahkan tidak ingin menghadapi kenyataan bahwa terkadang, aku merasa ada yang tidak beres dengannya. Hufat. Akan lebih baik kalau aku putus dengannya dari dulu. Akulah yang hampir menghilangkan nyawa kakak ipar." Ben menghela nafas lalu berjalan ke mobilnya. Vane melihat 2 pengawal berjalan di halaman tidak jauh dari mereka, melambai kepada mereka. "Cepat, pejuang terhebat memanggil kita." Elaine senang saat melihat Vane melambaikan tangannya kepada mereka. Orchid menatap tajam Elaine. "Diam.
Jangan memanggilnya sebagai pejuang terhebat dan sebagai gantinya panggil dia guru. Bukankah pejuang terhebat akan memarahimu kalau orang lain mendengarnya? Elaine dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Jika orang lain tahu bahwa Vane memang pejuang terhebat, Vane mungkin tidak bisa menikmati kehidupan damai yang diinginkannya. Bab 627. Ahem, Sister Orchid, kau mengatakannya sudah 2 kali, Elaine membalas senyuman sebelum dia berjalan menuju Vane. Orchid merasa malu. Elaine mengatakannya lebih dulu. Guru, apa yang bisa kami bantu? Apakah kau akan pergi berbelanja bersama istrimu? Apakah kau membutuhkan perlindungan kami? Elaine bertanya saat dia berdiri di hadapan Vane. Adik iparku akan melakukan sesuatu. Kalian berdua, ikuti dia dan lindungi dia, terdengar perintah Vane yang tidak terduga. Ben terkejut saat mendengarnya. Tidak, menurutku hal ini tidak perlu. Aku laki-laki. Mengapa aku perlu dilindungi? Wajar kalau mama dan kakak membawa 2 pengawal saat mereka keluar rumah, tetapi mengapa aku harus membawa pengawal? Aneh sekali. Hei, lihat dirimu. Kau memiliki memar di dahimu dan itu jelas akibat sebuah perkelahian. Berani-beraninya kau mengatakan kalau kau tidak membutuhkan perlindungan karena kau seorang laki-laki. Menurutku kaulah yang paling membutuhkan perlindungan. Elaine membalas, merasa tidak dihargai dan tidak disukai. Pejuang terhebat akhirnya memberikan beberapa pekerjaan padanya jadi dia harus menyelesaikannya, tidak peduli apa yang terjadi. Dia harus menunjukkan performa terbaiknya. Ben tidak pernah menyangka seorang pengawal akan melawan. Ben memutar matanya ke arah Elaine. Kalau begitu, aku tidak perlu 2 pengawal wanita mengikutiku, kan? Hei, apa kau merendahkan wanita? Elaine mengangkat kepalanya dan berkata dengan provokatif. Kalau kau begitu mampu, bertarunglah denganku. Kalau kau menang, aku tidak akan mengikutimu. Kalau tidak, kami tetap berpegang pada rencana guru, aku akan mengawasimu dari jauh dan melindungimu. Kau seorang pengawal. Aku laki-laki, dan aku tidak akan berkelahi dengan perempuan. Ben langsung menjawab, tidak mau kalah dari pengawal wanita itu. Lihatlah, jangan hanya berbicara kalau kau tidak mampu. Elaine dengan puas menjawab, tangannya disilangkan di dadanya. Ben mengabaikannya, dengan cepat membuka pintu mobil lalu masuk ke dalam mobil. Baik Elaine dan Orchid buru-buru naik ke mobilnya. Ayo pergi, Tuan Muda Taylor. Kenapa kau duduk di sampingku? Ben menggodanya saat Elaine duduk di kursi penumpang. Ketika dia menatapnya lebih dekat, wanita ini cantik dan memiliki sosok yang baik. Dengan sabuk pengaman terpasang, sosoknya terlihat lebih seksi. Kakinya yang panjang dan indah sangat menarik. Ben sedikit malu saat seorang yang sangat cantik seperti itu duduk di sampingnya. Jadi bagaimana kalau aku duduk di sebelahmu? Tidak akan mempengaruhimu. Elaine mengerlingkan matanya saat dia menyeringai nakal. Hei, siapa yang memukulimu? Apa kau ingin aku membantumu membalas dendam? Jangan khawatir, aku akan melakukannya, gratis untukmu. Bab 628. Ben terkejut dengan tawaran wanita kuat ini, lalu dia tersenyum lebar. Tidak usah, tolak Ben. Bahkan kalaupun aku sungguh ingin balas dendam, aku sendirilah yang harus melakukannya. Petik 2. Baiklah. Aku tidak tahu kalau kau masih punya keberanian. Elaine kemudian merenungkan semuanya dan menyarankan, kalau begitu, aku bisa membantumu menjadi lebih kuat kapanpun kau punya waktu. Aku akan melatihmu dengan baik dan meningkatkan kekuatanmu, dalam arti tertentu. Bagaimana menurutmu? Ben terdiam sesaat sebelum akhirnya dia mengangguk, tanda setuju. Tentu, aku akan melakukannya untuk meningkatkan kebugaran fisikku. Kembali ke kediaman, Andrew dan Fiona berjalan menuju Selena dan Vane. Selena, adikmu mau pergi kemana? Apa Sena benar-benar selingkuh dengan Ivan? Kami tidak bisa tidur sama sekali tadi malam karena hal tersebut. Kami takut saudaramu akan kehilangan akal sehatnya dan melakukan sesuatu yang bodoh. Fiona mengerutkan kening, wajahnya terlihat sangat khawatir. Dari apa yang aku lihat, dia bahkan tidak sarapan pagi. Jangan khawatir, Ma, jawab Selena meyakinkannya, tersenyum meyakinkan ibunya. Aku rasa ini adalah hal yang baik untuknya. Hal yang baik. Tunangan adikmu berkencan bersama pria lain dan hampir membunuhnya. Seluruh keluarga kita mengkhawatirkannya, dan menurutmu ini hal yang baik.
Fiona tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu mengapa Selena mengatakan sesuatu seperti ini. Haha, wanita seperti itu sangat tidak baik untuk adikku. Aku sudah memberitahunya sebelumnya kalau Sena hanyalah seorang wanita matre dan pergaulannya sangat kelam. Selain itu, dia sempat berbohong tentang hubungannya dengan beberapa orang perampok motor. Sayang sekali tidak ada di antara kalian yang percaya pada apa yang aku katakan. Selena tertawa sebelum dia melanjutkan kalimatnya, adikku akhirnya dewasa. Dia bahkan keluar untuk menjual mobilnya. Jual mobilnya. Mengapa dia ingin menjualnya? Mobil itu Rolls-Royce Phantom yang sangat mahal. Fiona semakin tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ben. Nah, Ben ingin mencari nafkah sendiri. Mau menjual mobil dan membuka usaha kafe internet. Selena lalu menjelaskan situasinya pada Fiona dan Andrew. Vane ingin memberinya uang untuk memulai bisnisnya, tetapi dia menolak tawaran Vane. Bukankah itu terdengar seperti dia jauh lebih dewasa sekarang? Pastinya. Orang ini akhirnya menjadi dewasa setelah pukulan seperti itu. Aku berharap dia bisa cepat bergerak ke arah yang lebih baik dari Sena. Andrew mengangguk puas, jelas puas dengan pola pikir baru Ben. Sebaiknya aku tidak bertemu Sena lagi setelah ini. Gadis ini cukup berani untuk menindas putraku. Aku akan menamparnya berkali-kali kalau aku melihatnya lagi. Dia sungguh keterlaluan kali ini. Fiona kesal, tangannya dipinggul saat dia berbicara. Baiklah, ayo kita pergi kerja. Vane tersenyum, lalu mereka dengan cepat pergi dengan mengendarai mobil untuk bekerja. Vane akhirnya tiba di kediaman keluarga Drake dan berjalan menuju villa Tanya. Astaga! Dia melihat Tanya, Ivane, dan Sharon berjalan keluar dari dalam villa begitu Vane sampai di pintu masuk. Vane tercengang saat melihat Sharon. Wanita ini terlalu sering berkunjung akhir-akhir ini. Sharon jelas ada di sini untuknya. Bab 629. Vane, akhirnya kau datang. Aku sangat merindukanmu. Sharon langsung berlari ke arah Vane dan memeluk lengannya, menggoyangkannya semaunya dia. Vane langsung merasakan ada yang tidak beres. Dia hampir pingsan saat menoleh untuk melihat ke samping. Mengapa Sharon mengenakan gaun berleher V tanpa alasan? Sangat jelas dia mencoba merayunya. Yang lebih penting lagi, wanita ini melakukannya dengan sengaja. Sharon sengaja menempelkan dirinya ke lengannya dan menggosoknya tanpa henti. Pria lain manapun akan gagal menahan diri. Betulkah? Kenapa kau merindukanku? Vane tersenyum canggung saat dia mencoba mendorongnya dengan lembut. Vane kemudian berjalan mundur dan memastikan ada jarak yang aman di antara keduanya. Apa aku butuh alasan untuk merindukanmu? Pipi Sharon merona. Ini sebenarnya adalah ide Ivane, dia tahu tidak ada pria yang tidak menyukai hal tersebut. Karena Sharon secara eksplisit mengungkapkan perasaannya pada Vane, Ivane berpikir dia bisa mendorongnya untuk lebih berani. Sharon bisa berpakaian terbuka dan bertindak berlebihan. Selain itu, Ivane juga berpesan kepada Sharon kalau dia harus selalu dekat dengan Vane untuk mendekatkan hubungan mereka. Oh, Ivane tidak bisa berkata-kata saat melihat situasi tersebut. Sementara dia meminta Sharon untuk bersikap proaktif, berpakaian minim dan lebih dekat dengan Vane, Ivane tidak pernah berpikir Sharon akan berlebihan dan menempel pada Vane seperti itu. Dia agak proaktif. Aku harap itu akan berhasil. Tanya berkata, terlihat malu. Keduanya tersenyum sebelum berjalan menuju ke arah Vane. Dengan masih tersenyum yang terlihat jelas di wajahnya, Tanya mulai berkata, Vane, kami akan pergi ke taman hiburan nanti. Seperti biasa, kami hanya akan membawamu, dan tidak ada pengawal lain. Jangan khawatir, aku akan membayar semuanya kalau kau menemaniku bermain. Aku belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya. Vane berkata sambil tersenyum tipis. Karena Nona Tanya ingin pergi, maka aku akan menghabiskan waktu dan menemani wanita secantik itu. Oh, lumayan. Aku tidak tahu kalau kau orang tua yang kolot, tahu bagaimana memuji wanita. Tanya agak gembira saat mendengar pilihan kata Vane. Vane memujinya sebagai wanita cantik. Apakah dia benar-benar merasa dia cantik? Kalau seperti itu, apakah ada kemungkinan dia menyimpan perasaan sedikit tergila-gila pada Vane? Jika Vane tahu kata-katanya yang acuh tak acuh menyebabkan Tanya, wanita muda dan cantik ini, memiliki fantasi yang tidak realistis, dia mungkin tidak bisa berkata-kata hingga bisa muntah darah.
Haha. Orang tua yang kolot. Apa aku setua itu? Vane tertawa, ini adalah pertama kalinya dia dipanggil seperti itu. Maksudku caramu berpikir. Aku tidak mengatakan kalau kau sudah tua. Tanya diam-diam menatap Vane. Dia ingat saat bibir mereka secara tidak sengaja bertemu saat mereka bergulat, bibirnya di bibir Vane yang merah. Bibir mereka bertemu tidak hanya sekali tapi 2 kali. Tanya menjadi sangat malu setiap kali dia memikirkan momen itu, dan jantungnya akan berdetak lebih cepat. Tanya menggigit bibir bawahnya yang memikat lalu berkata, sebenarnya, pria yang sedikit lebih tua sepertimu adalah pria yang dewasa dan stabil. Pria-pria seperti itu adalah yang sangat menawan. Saat itulah Vane teringat saat dia minum bersama Ivene, dan pada saat yang sama, dia melihat wajah Ivene yang terlihat malu. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi aneh. Apa yang terjadi hari itu murni kecelakaan. Vane tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ketika Vane melihat ekspresi malu Ivene, mungkinkah Ivene jatuh cinta padanya karena apa yang terjadi malam itu? Kalau memang itu benar, pasti akan mengganggu, dan Sharon sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana Vane bisa mengatasinya kalau Ivene pun merasakan hal yang sama? Vane tiba-tiba merasakan firasat buruk saat ini. Bab 630. Ya, tanya. Apa yang kau katakan memang benar. Aku merasa dia menawan dan jantan. Aku tidak akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama kalau dia tidak. Mereka terkejut karena Sharon masih menghampiri Vane, bahkan setelah Vane pada dasarnya mencoba menjauh darinya, dan memandangnya seperti penggemar yang terobsesi. Vane merasa seperti dia perlahan kehilangan akal sehatnya. Nona Sharon, kau seorang wanita. Kau harus punya sikap kalem sebagai seorang wanita. Karena ini adalah rumah Tanya, jadi Vane hanya bisa memberi nasihat yang baik daripada mengusirnya. Namun, tampaknya sulit baginya untuk mengubah pikirannya dalam waktu sesingkat itu ketika Vane melihat cara proaktif yang dilakukan Sharon kepadanya. Betulkah? Sharon mengerutkan kening. Apa aku harus bersikap kalem? Apa kau akan menyukaiku kalau aku bersikap kalem? Tetapi bukankah Sister Ivene mengatakan kalau pria menyukai wanita yang proaktif? Dia bahkan memberitahuku, sulit bagi pria untuk mengejar wanita, tetapi lebih mudah kalau wanita yang mengejar pria. Wajah Vane tiba-tiba menjadi gelap. Betapa pintarnya kau, Ivene Drake. Kau bahkan mengajari orang bagaimana menjalin hubungan, Terperangah, Ivene dengan tajam menoleh ke Sharon dan menggeram, Sharon, mengapa kau begitu bodoh? Sial. Begitu dia menyadari apa yang telah terjadi, Sharon dengan malu-malu menjawab, maaf, itu salahku. Aku ceroboh dan mengatakan semuanya. Sharon kemudian dengan cepat berkata, aku akan membayar semuanya nanti saat kita pergi bermain. Aku yang akan membayar makanan dan tiket masuk ke taman hiburan. Itu bagus. Ivene melipat tangan di depan dada, dalam hati senang dengan tawaran itu. Ayo kita pergi. Mereka berempat akhirnya sampai di taman hiburan. Vane tidak mengira mereka akan melihat bibi-bibi membagikan brosur begitu mereka memarkir mobil dan tiba di depan pintu masuk taman. Mereka membagikan brosur di hari yang panas, pasti sulit. Mereka berempat tahu bahwa orang-orang ini memiliki pekerjaan yang sulit, sehingga mereka menerima brosur tersebut tanpa banyak berpikir. Vane mengira ini adalah pamflet tentang aktivitas taman hiburan, jadi dia hanya memberikannya lagi. Vane tercengang saat dia benar-benar membaca isinya. Apa yang sedang terjadi? Ketiganya juga melihat pamflet mereka begitu mereka melihat Vane terdiam di suatu tempat. Apa ini nyata? Vane, kau sangat romantik. Apa kau mendesain poster ini? Ada beberapa foto romantis berbentuk hati di selebaran, dan ada kata-kata yang diketik juga. Nantikan. 27 hari lagi menjelang ulang tahun kecantikan satu keluarga Taylor, Nona Selena Taylor. Penyelamat Dewi Perang, Vane Woods, akan mengadakan pesta ulang tahun yang luar biasa dalam 27 hari lagi. Kami menyambut semua orang ke pesta. Begitulah kata-kata yang tertulis di selebaran. Aku sangat iri pada Selena. Vane sangat romantik. Dia mempromosikan pesta ulang tahun seperti ini. Sharon melihat ke brosur dan menatap Vane dengan sepenuh hati di matanya. Kau tidak hanya jantan, tapi kau juga orang yang lembut dan romantis. Bab 631. Aku tidak pernah mengira kau akan mempublikasikan pesta ulang tahun istrimu seperti ini.
Fane, istrimu pasti akan sangat senang dengan publikasi ini. Sejujurnya, Yvonne sangat iri pada Selena. Fane sudah mengiklankan pesta itu jauh sebelum acara dimulai. Dia akan senang jika seorang pria memperlakukannya seperti ini. Hanya saja, kata-kata ini terlalu mencolok, terlalu berlebihan. Bahkan ada hitungan mundur untuk tanggal pestanya. Selain itu, dinyatakan di sini bahwa kau adalah penyelamat Dewi Perang, dan bahwa istrimu, kecantikan No. 1 keluarga Taylor. Ujar Tanya, dengan senyum tipis di wajahnya. Tidakkah menurutmu kata-katanya terlalu melebih-lebihkan? Dengan publikasi seperti ini, seluruh kota tahu bahwa kaulah yang menyelamatkan nyawa Dewi Perang. Fane hanya tersenyum garing, meski ekspresinya semakin gelap. Aku tidak membuat poster ini. Meskipun aku ingin pesta ulang tahun istriku menggemparkan seluruh kota dan ini adalah kejutan yang aku persiapkan untuknya, aku tidak membuat pamflet ini. Mungkinkah keluargamu yang melakukannya? Bagaimana dengan ibumu? Fiona, Andrew. Tanya awalnya berasumsi Fane bisa melakukan tindakan romantik seperti itu. Tetapi semakin memikirkannya, dia semakin menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Fane, bagaimanapun juga, adalah tipe pria yang agak rendah hati. Jika sebelumnya Dewi Perang tidak mengakui bahwa Fane yang menyelamatkan nyawanya, tidak ada yang akan mengetahuinya hingga hari ini. Bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu hal yang bisa dibanggakan. Jika ada orang lain di posisi Fane, mereka pasti akan memberitahu semua orang tentang hal tersebut. Namun Fane tidak pernah memanfaatkan hal seperti itu sebagai modal untuk pamer. Itu tidak mungkin. Mereka sudah tua. Mengapa mereka ikut campur urusanku? Senyuman masam Fane berubah menjadi cemberut. Tidak banyak orang yang tahu tentang pesta ini karena aku hanya menyebutkannya secara singkat beberapa hari yang lalu. Bahkan kakek Taylor pun tidak mengetahuinya. Mengapa seseorang mempublikasikannya? Fane, lihat. Saat ini, Yvonne menunjuk ke sebuah taksi yang melewati taman. Bola mata Fane hampir melompat keluar dari rongganya ketika menyadari apa yang terlihat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kata-kata publikasi seperti itu terus-menerus disiarkan di taksi? Jika seperti ini, apakah seluruh kota sudah mengetahuinya? Fane, apa kau berbohong pada kami? Kau pasti menghabiskan banyak uang untuk iklan yang besar ini. Mengapa juga orang lain mau melakukan hal seperti ini, selain untuk mencoba bersikap romantis kepada istrimu dan untuk kejutannya? Siapa yang akan mengeluarkan uang untuk mempublikasikan pesta ini atas namamu tanpa alasan apapun? Tanya menatap Fane sambil menyeringai seolah-olah dia bisa membaca pikiran Fane. Jangan berpura-pura dan menyangkalnya. Kau benar-benar pandai berakting dan menyimpan rahasia tentang acara ini. Fane tidak bisa berkata-kata lagi. Mengapa kalimat, jangan berpura-pura dan menyangkalnya, terdengar aneh. Dia terus memikirkannya. Hanya ada satu orang yang tahu tentang acara ini, Sena. Tetapi jika itu adalah ide miliknya dan Ivan, mengapa mereka bersedia mengeluarkan uang untuk membantu mempublikasikan pesta ini? Pikir Fane dalam hati. Mereka tidak punya motif untuk melakukan hal ini. Aku telah memukul Ivan, jadi mereka pasti membenciku. Mengapa mereka masih menghabiskan uang dan melakukan sesuatu seperti ini? Sebuah pemikiran kemudian terlintas di benak Fane saat matanya berbinar-binar. Dia tahu alasannya. Hanya dia, Selena, dan Ben yang tahu bahwa dia tidak diracuni, sementara Sena dan Ivan yakin dia sudah diracuni. Jika itu masalahnya, obat tersebut akan bereaksi sekitar 30 hari sejak dia mengkonsumsinya. Apakah hari itu kebetulan adalah hari ulang tahun Selena? Jadi, kedua anjing licik itu, Ivan dan Sena ingin membuat keributan besar tentang masalah ini. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana Fane akan tumbang pada hari itu. Adegan macam apa jadinya jika ulang tahun Selena menjadi hari kematiannya. Sekarang mereka bahkan melanjutkan untuk mempublikasikan pesta tersebut. Bahkan jika pesta itu dibatalkan, Fane dan keluarga Taylor akan menjadi orang-orang yang kehilangan mukanya. Mereka akan lebih bahagia jika pesta itu berlangsung seperti biasa. Betapa menakjubkannya rencana itu. Fane tersenyum dingin begitu dia bisa menyimpulkan semuanya. Tampaknya pihak lain ditakdirkan untuk kecewa. Bab 632. Apa maksudmu dengan rencana? Apakah kau tahu siapa yang melakukannya? Tanya saat itu juga bertanya. Bagaimanapun juga, ayah Tanya telah menyuruhnya membantu Fane dengan semua yang dia punya.
Orang ini memiliki identitas yang penting. Dia merasa Vane semakin sulit dipahami. Perasaan misterius inilah yang membuatnya ingin lebih mengenalnya. Tanya percaya bahwa selama dia secara proaktif melibatkan dirinya dengan Vane, dia akan tahu identitas aslinya. Menilai dari tanggapan Vane terhadap pamflet itu, tampaknya publikasi ini dilakukan sebagai serangan yang disengaja terhadapnya. Tetap saja, dia tidak tahu bagaimana publikasi seperti itu bisa dianggap sebagai serangan. Aku tidak tahu siapa itu, tapi aku sudah punya kecurigaan. Lupakan saja, ayo kita pergi. Sekarang waktunya untuk masuk dan bersenang-senang. Vane tersenyum acuh tak acuh dan berjalan menuju pintu masuk taman hiburan. Tanya mengerutkan kening saat melihat sosok Vane. Dia bisa melihat bahwa Vane telah menebaknya, tetapi tidak ingin mengatakan apa-apa. Menggemparkan seluruh kota. Setelah merenungkannya, Tanya segera menyadari bahwa, menggemparkan seluruh kota, di sini berarti semakin sering acara tersebut dipublikasikan, semakin mewah acara tersebut. Itu artinya dia harus mengeluarkan lebih banyak uang. Jika Vane hanya ingin menghabiskan sekitar 10 hingga 20 juta, itu tidak akan menggemparkan kota. Bahkan 1 miliar pun tidak bisa melakukannya. Akankah Vane kehilangan mukanya jika iklan ini dipasarkan terlalu besar-besaran? Orang-orang ini ingin Vane kehilangan mukanya dan tidak mampu menanggung biaya acara besar seperti itu sehingga mereka bisa mengolok-oloknya. Orang itu benar-benar rendahan, ya. Mereka lebih suka menghabiskan uang untuk membantu Vane mempublikasikan pestanya sehingga Vane akan kehilangan muka. Seringai dingin muncul di wajah Tanya ketika mengetahui soal itu. Pihak lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi keluarga Drake telah memikirkan cara untuk mendapatkan kesan yang bagus dari Vane. Tidak masalah apakah itu 10 miliar atau 100 miliar, mereka akan mengeluarkan jumlah berapapun dan membantu Vane seolah-olah jumlah itu tidak berarti apa-apa bagi keluarganya. Tanya tahu Vane pasti memikirkan hal ini juga. Dia berlari ke Vane, mengejarnya, dan meyakinkan, jangan stres karena hal itu, Vane. Untuk ada orang lain yang membantumu dengan bagian periklanan. Jadi, mereka membantu memangkas biayanya. Betul sekali. Vane tersenyum dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, Sharon telah membeli 4 tiket dan memberikan 1 tiket kepada setiap orang. Sementara itu, siapa pria itu? Kata salah satu pengunjung taman. Sial, aku iri padanya. Dia memiliki 3 wanita cantik di sekelilingnya, gumamnya. Orang lain segera menoleh dan juga sangat iri ketika melihatnya. Hei, ketiganya sangat cantik. Salah satunya tidak hanya memiliki sosok yang bagus, tapi juga mata yang terlihat begitu memesona. Aku ingin tahu seperti apa rasa dari wanita-wanita ini. Haha. Jangan pernah memikirkannya. Wanita-wanita ini sepertinya berasal dari keluarga kaya, jadi wajar jika pria itu sama kayanya. Kalau tidak, mengapa wanita-wanita itu mau pergi bersamanya? Orang biasa seperti kita hanya bisa melihatnya saja. Salah satunya tersenyum pahit. Dia menatap kaki jenjang Tanya dengan rok pendeknya dan tanpa sadar menelan ludahnya. Bab 633. Para pengunjung taman hanya bisa melihat mereka dari jauh. Sementara itu, seorang pria, tidak jauh dari tempat mereka berada, mendengar percakapannya. Pria itu bersama dengan beberapa pria dan wanita muda bersamanya. Bukankah itu Nona Drake? Pria itu berbicara. Dia tahu itu Tanya saat menyadarinya. Ia terkejut melihatnya di sini. Cih, cek. Dan sepertinya Tanya bukan satu-satunya. Ivene dan Nona Sharon yang cantik juga ada di sini. Betapa indahnya pemandangan itu, membuatku cemburu hanya dengan melihatnya saja. Benarkah? Lalu siapa pria itu, Tuan Muda Lowe? Salah satu temannya, seorang pria dari keluarga bangsawan kelas 2, bertanya dengan senyum acuh tak acuh. Dia sangat beruntung bisa bersama 3 wanita cantik seperti itu. Petik 2. Tuan Muda Lowe berasal dari keluarga yang agak kaya. Tetap saja, keluarganya adalah keluarga bangsawan kelas 3, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat teman wanita Vane, meskipun dia menyukai wanita cantik seperti Tanya dan Ivene. Dia tahu ada kemungkinan dia akan gagal jika mencoba mengejar wanita-wanita ini. Bagaimanapun juga, para wanita ini telah menolak banyak tuan muda tanpa diberi kesempatan. Haha. Nah, pemuda itu cukup mendapat perhatian akhir-akhir ini. Itu orang yang ada di pamflet ini.
Tuan Muda Lowe memegang salah satu pamflet yang dia terima di pintu masuk, maka dia dan rekan-rekannya mendiskusikannya. Mereka tidak pernah mengira akan bertemu orang itu secepat ini. Oh, jadi itu menantu yang menikah dengan keluarga Taylor. Pria itu tiba-tiba mengerti apa yang telah terjadi. Sial, dia benar-benar beruntung dengan lawan jenisnya. Dia bisa bersama wanita cantik kemanapun dia pergi dan bahkan istrinya adalah wanita cantik. Benar-benar hidup harusnya seperti itu, seandainya aku jadi dia. Pria itu kemudian mempelajari pamflet itu dengan seksama dan berkomentar dengan masam. Menggemparkan seluruh kota. Dia hanya seorang menantu. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Aku dengar bahwa dia adalah seorang komandan kepala di ketentaraan dan telah menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk hal-hal lain. Dia seharusnya tidak memiliki banyak sisa uang, mungkin sekitar puluhan juta. Bisakah dia benar-benar mengadakan pesta yang akan menggemparkan seluruh kota? Iklan ini seharusnya menghabiskan jutaan dolar karena tersebar di semua tempat. Pikiranku juga sama. Aku melihat beberapa stasiun bus dengan publikasi ini di ruang iklan. Ini pasti baru saja disiapkan. Dia harus mengeluarkan banyak uang untuk iklan ini, kata seorang wanita muda di antara mereka. Berapa banyak uang yang tersisa untuk pesta ulang tahunnya? Itu benar sekali. Jika tujuannya adalah untuk menggemparkan seluruh kota, bukankah itu pasti beberapa tingkat lebih tinggi dari pesta ulang tahun ke-70 Tuan Besar Taylor? Paling tidak, itu harus diadakan di bar yang sangat mahal. Pesta ulang tahun Zeus Taylor tidak diselenggarakan dengan cara yang mewah, tetapi hal itu benar-benar menggemparkan seluruh kota. Pria lain juga mengangguk. Ia merasa Vane terlalu berlebihan meski tidak memiliki uang sebanyak itu. Tidak usah mempedulikan soal itu. Tinggal beberapa hari lagi sampai pestanya. Kita akan pergi dan melihatnya nanti. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa menggemparkan seluruh kota. Tuan Muda Lowe akan berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak bersikap getir pada saat ini. Dia mungkin membodohi dirinya sendiri saat itu. Akan sangat memalukan jika pesta itu diselenggarakan dengan buruk. Kembali ke Vane dan para nona mudanya. Ayo kita pergi dan mainkan komedi putarnya dulu. Tidak banyak orang yang mengantri di sana. Tanya tersenyum dan menatap Vane seolah meminta izin. Yang tidak diketahui adalah saat ini mereka telah menarik banyak tatapan mata iri dan kebencian pada Vane. Namun saat ini Vane sedang menatap seorang pria paruh baya berkacamata hitam dan mengenakan topi tidak jauh darinya. Pria di sana itu terlihat seperti sebuah masalah. Pria itu memegang tongkat yang terus dia ketukkan tanpa tujuan di tanah. Dia tampak buta namun membuntuti sekelompok wanita cantik. Bab 634. Bagaimana mungkin? Dia hanya orang buta, ujar tanya sambil menatap pria buta itu. Apanya yang salah dengannya? Iya, agak menyedihkan bahwa dia menjadi buta pada usia ini, gumam Sharon saat dia juga melihat pria yang sama. Dalam hati Vane menutup wajahnya ketika mendengar alasan wanita-wanita ini. Perhatikan baik-baik, Vane bersikeras, ada yang salah dengan tongkatnya. Coba pikirkan mengapa dia terus-menerus berada di belakang para gadis yang mengenakan rok. Ivene adalah orang pertama yang bereaksi setelah mendengar ucapan Vane dan dia langsung melesat ke arah pria buta dengan tongkat itu. Sialan, orang itu cabul, makinya. Dan dia diam-diam mengambil foto. Ivene sangat membenci orang mesum seperti ini. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar. Tanda seru petik 2. Sharon sama marahnya ketika akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Sharon, bersama Vane dan Tanya, mengikuti di belakang Ivene. Ivene adalah orang pertama yang berjalan ke arah pria itu dan mendorongnya ke tanah dengan kekuatannya. Dasar kau pria cabul. Aduh. Teriak pria itu begitu terjatuh ke tanah. Dia kemudian berteriak, tolong. Seseorang menindas orang buta. Teriakan minta tolongnya menarik perhatian sekelompok remaja putri yang berjalan di depannya dan mereka pun segera berbalik untuk melihatnya. Teriakan pria itu juga menarik perhatian orang yang lewat. Para gadis-gadis yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, merasa sangat tidak enak dengan pria buta itu. Apa yang salah denganmu? Mengapa kau menindas orang buta? Karena dia marahi oleh salah satu wanita yang dibuntuti oleh pria buta tersebut, Ivene merasakan amarahnya naik ke kepalanya. Iya, itu keterlaluan. Apakah wanita ini sudah gila?
Mengapa dia mendorong pria buta itu ke tanah tanpa alasan apapun? Dia sangat kejam. Apa yang ada di kepalanya itu? Beberapa orang lain mulai melontarkan hinaan dan komentar marah ke arah Ivene. Aduh, aduh, ini sangat menyakitkan. Pria itu berpura-pura meraba-raba tanah sebelum akhirnya memegang tongkatnya. Dia kemudian mengetuknya beberapa kali ke tanah sebelum menjulurkan tongkatnya di bawah rok Ivene. Ivene menjadi lebih marah lagi begitu dia melihat ketidaksenonohannya. Si bajingan ini sangat berani. Dia memiliki keberanian untuk menjulurkan tongkatkan di bawah roknya ketika melihat begitu banyak orang berbicara atas namanya. Dasar bajingan. Ivene segera pergi dan bersembunyi darinya. Pada saat ini, dua pria keluar dari kerumunan dan memarahi Ivene. Ada apa denganmu, Nona? Bagaimana kau bisa memarahi orang buta dan mendorongnya? Karena tidak dapat mengungkapkan pikirannya dengan kata-katanya, Ivene menghampiri pria itu dan mengambil tongkatnya. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia itu cabul dan tongkat ini adalah alatnya untuk mengambil foto. Aku melihatnya diam-diam mengambil foto dari balik rok mereka. Hei, kenapa wanita ini merebut tongkatku? Orang buta itu langsung berteriak keras. Sudah cukup buruk dia mendorongku. Namun dia bahkan mencuri tongkatku dan berbohong tentang diriku. Beberapa orang mulai mencurigai apa yang dikatakan Ivene. Lagi pula, siapa yang akan menjatuhkan orang lain tanpa alasan apapun? Ivene mengatakan yang sebenarnya. Dia sampah yang mengambil foto gadis-gadis di bawah roknya. Bab 635. Tanya menerobos kerumunan saat dia berteriak membela sepupunya, Ivene. Betul sekali. Kami melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Dia tidak mendapat apa-apa karena bersikap baik kepada kalian. Petik 2. Sharon juga berjalan ke depan. Bagaimana bisa kalian semua mengatakan dia menindas orang buta padahal dia benar-benar membantu kalian? Saat itulah seorang pria di antara kerumunan itu mengamati Sharon dengan cermat sebelum akhirnya berseru, "Hei, bukankah ini nona muda tertua dari keluarga George? Aku dengar bahwa dia telah berubah menjadi wanita cantik. Aku tidak akan bisa mengenalinya jika tidak mendengar suaranya. Dia benar-benar wanita yang cantik. Wanita cantik ini pasti nona tanya, kan?" Pria lain juga berseru. Aku bertanya-tanya mengapa dia tampak begitu akrab. Ternyata benar-benar nona tanya. Beberapa orang lain juga mulai mengenali tanya sehingga mulai bertukar komentar tentangnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang begitu penting. Aku percaya pada apa yang dikatakan Nona Tanya. Nona Tanya adalah anggota keluarga Drake, putri orang terkaya di Provinsi Tengah. Mengapa dia berbohong kepada kita? Seorang wanita berbicara untuk membela Tanya. Iya, aku dengar Nona Tanya akan selalu menentang ketidakadilan dan dia sangat aktif melakukan kegiatan amal. Mengapa dia berbohong kepada kita? Beberapa wanita lain juga mengikuti apa yang dia katakan. Pria buta itu mulai panik saat mendengarnya dan langsung berkata, "Hei, itu semua salah paham. Itu kesalahpahaman. Ini hanya tongkat. Aku bahkan tidak bisa melihat jalannya, jadi bagaimana mungkin aku sengaja menjulurkannya di bawah rok? Bahkan jika aku menjulurkan tongkat ini di bawah rok mereka, itu hanya kecelakaan. Bagaimana bisa kalian mengatakan aku sengaja melakukannya?" Pria itu terdiam sejenak di sini sebelum melanjutkan, "Selain itu, aku buta. Jika kau mengatakan bahwa aku diam-diam mengambil foto, mengapa aku mengambil foto? Aku bahkan tidak bisa melihatnya." Salah satu dari tiga pria yang menerobos kerumunan segera berkata, "Ya, wanita ini pasti salah paham." Pria lain juga ikut melangkah ke depan. "Nona muda, kau benar-benar baik, tapi bagaimana kau bisa salah menuduh orang lain? Menjadi pahlawan adalah hal yang benar untuk dilakukan dan memberikan energi positif tidaklah salah. Tetapi menuduh seseorang tanpa dasar itu tidak baik." Yang terakhir dari ketiganya pergi ke orang buta itu dan berbicara, "Hei, saudaraku. Lebih baik jika kau tidak berjalan-jalan dalam cuaca panas seperti ini. Ada tempat yang sedikit lebih dingin di sana. Ayo, biarkan aku membawamu ke sana." "Oh, terima kasih. Jadi memang benar ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia ini." Orang buta itu berkata dengan sikap yang tampak bersyukur. Hal itu menggerakkan banyak penonton. Memang, ada lebih banyak orang baik di dunia ini. Apa? Ivene tidak bisa berkata-kata lagi.
Mungkinkah dia dan yang lainnya salah tentang pria ini? Apa yang dikatakan orang buta ini sepertinya masuk akal. Mengapa dia mengambil foto pakaian dalam orang lain ketika dia buta? Ini tidak masuk akal bahkan jika dia memang cabul. Tunggu. Saat mereka bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, Vane muncul dari kerumunan dan menghentikan pria itu. Pria yang menopang pria buta itu sedikit tertegun. Dia tersenyum tulus pada Vane. Ada apa, Kak? Apakah ada yang kau butuhkan dari kami? Vane tersenyum acuh tak acuh. Kalian belum bisa pergi karena aku memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa dia, seorang pria buta seperti yang dia klaim, terus menjulurkan tongkatnya di bawah rok gadis-gadis yang memakainya? Mengapa dia tidak mengulurkan tongkatnya kepada mereka yang memakai celana panjang? Vane terkekeh. Jangan bilang itu hanya kebetulan. Orang buta itu langsung menjadi defensif. Anak muda, jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak bisa melihat dan kau sudah mencoreng namaku. Bagaimana kau tahu apa yang sedang terjadi? Haha, jadi kau buta, kan? Apa menurutmu kau bisa berpura-pura buta dengan memakai kacamata hitam? Vane tertawa dan segera mengulurkan tangannya untuk mengambil kacamata hitam pria itu. Karena terkejut, tubuh pria itu tersentak karena gerakan tiba-tiba itu. Dia kemudian mulai menggerakkan tangannya seolah-olah mencari sesuatu. Anak muda, di mana kacamataku? Kembalikan padaku. Mengapa kau ingin merebut barang-barang milik orang buta? Bersambung.